Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda saya doakan menjadi orang yang sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang dimuliakan atas fatwa dan bimbingannya, semoga diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, yaitu sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa melalui majelis taklim yang diadakan ini. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama-sama telah menunaikan ibadah sholat subuh untuk daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Insya Allah dari daerah-daerah lain Indonesia bagian barat mungkin belum, seperti Palembang, Pagar Alam, Bengkulu, Jambi, juga sebelah sana lagi Medan, bahkan sampai Aceh mungkin belum. Tunggu aja, nanti waktunya sholat, monggo sami menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk tawadhu, hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Mudah-mudahan diberkahi, diridhoi oleh Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, baiklah, di sini akan saya sampaikan 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. 7 orang ini dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Kalau ingin dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka masuklah ke golongan 7 hal ini. Yang pertama, imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Menjalankan roda pemerintahan itu adil menurut cara Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang yang demikian akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka jadi RT yang adil, jadi lurah yang adil, jadi camat yang adil, jadi bupati yang adil, wali kota yang adil. Ya, kalau jadi presiden yang adil. Kalau ingin nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau tidak adil, sulitlah untuk dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak. Maka supaya kepemimpinan kamu benar-benar menjadi pimpinan dunia dan akhirat, hendaknya. Kemudian yang kedua adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Selalu masjid itulah, kan? Isya ke masjid, maghrib ke masjid, ya duhur ke masjid, subuh sekalipun walaupun dingin tidak meninggalkan masjid, selalu, apalagi membaca Al-Quran di masjid,
ceramah di masjid, dakwah di masjid, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini nanti akan mendapat yaitu yang disebut naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain hura-hura, tapi dia adalah subuh ke masjid, isya ke masjid, sholat jamaah, ya, maghrib ke masjid, selalu melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemuda yang demikian tidak sama dengan pemuda yang hura-hura. Pemuda yang hura-hura wallahu alam bisawab di mana tempatnya. Tapi pemuda yang demikian adalah pemuda yang akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dua laki-laki yang mencintai, saling mencintai karena Allah. Tidak karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali ini. Dua orang yang saling menyayangi karena Allah. Ya, orang yang demikian nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di tempat naungannya, ya, akan dibimbing, akan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan kemana-mana dia. Selalu di tangan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian hari yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang wanita jahat, maka dia menolak. Ini shaimun, saya sedang berpuasa. Ini ittaqullah, saya sedang takwa kepada Allah, saya enggak mau perbuatan demikian. Walaupun kamu sampai mati-matian untuk menggoda saya tidak akan mau. Nah, nolak benar-benar karena Allah. Nah, ini orang yang demikian adalah nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang benar-benar menolak diajak berbuat zina. Kemudian yang keenam ada seorang yang bersedekah karena sembunyi-sembunyi. Sedekah karena sembunyi-sembunyi. Nah, ini juga akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dia sedekah dilihat-lihatkan uang, ditunjuk-tunjukkan jemaah, maka apa? Enggak dapat pahala yang seperti dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Tapi kalau dia sembunyi-sembunyi, ibarat tangan kanan memberikan, tangan kiri enggak melihat, ya, tangan kanannya tidak dilihat oleh tangan kiri, tangan kanan enggak tahu, tangan kirinya enggak tahu bahwa tangan kanan itu sedekah, maka apa? Akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lindungan, perlindungan di hari kiamat. Orang sengsara semua, tapi orang yang sembunyi-sembunyi sedekah ini akan dilindungi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berzikir kepada Allah di masjid. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai meneteskan air mata. Meneteskan air mata karena apa? Karena ngantuk, bukan karena takut kepada Allah. Akhafullah. Dengan takut kepada Allah dia sampai zikir, sampai neteskan air mata, maka Allah akan melindungi di hari kiamat kelak. Nah, itu makanya kalau zikir yang lama maka bisa sampai nangis. Kalau zikir sebentar-sebentar gak akan nangis. Nah, zikir itu lama dan dirupui benar. Nah, itu
Apa yang diminta, apa yang ditakuti itu dirupui benar. Maka sampai meneteskan air mata. Tapi kalau zikirnya cuma sebentar saja, sekilas kintas, tidak, belum nangis-nangisan. Nah, demikianlah para hadirin penyampaian yang singkat, mudah-mudahan berkat. Atas penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Segala kekhilafannya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala kita bersama. Insyaallah fi dunya wal akhirah. Nah, demikianlah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.